Shalom, perkenalkan nama saya Despilita Batlayeri. Saya berasal dari Jayapura, Papua, dan saat ini kesibukan saya sebagai seorang mahasiswi di salah satu universitas swasta di Sulawesi Utara. Saat ini saya rindu menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya terlahir dari keluarga yang sederhana, yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Waktu saya masih kecil, ketika orang tua saya mengenal akan kebenaran, mereka tidak pernah mengajak saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelayanan seperti pada umumnya sebagai orang-orang atau anak-anak Tuhan di dalam gereja. Saya tidak kenal itu sekolah Sabat atau bahkan hal-hal seperti itu. Dan ketika saya beranjak remaja, saya dipindahkan di kota dari tempat tinggal saya karena saya tinggal di kabupaten. Saya harus dipindahkan oleh orang tua saya ke kota. Dan pada waktu tahun 2014 ketika saya sudah ada di Jayapura, di tempat tinggal saya yang saat ini, pada saat itu saya berpikir untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Tetapi saat itu saya belum ada niat atau belum ada kerinduan yang mendalam atau tertarik dengan hal-hal pelayanan. Karena menurut saya, ya itu seperti anak-anak pada umumnya yang membuat saya merasa bahwa sepertinya itu bukan tujuan saya di sana. Saya hanya ingin bertumbuh sebagai seorang anak remaja atau ketika saya besar nanti saya suka bekerja dan menghidupi atau keluarga saya atau orang tua saya. Saya sudah mulai tertarik, tetapi ketika saya pergi ke gereja, saya mengikuti pertemuan-pertemuan Sabat, di situ saya mulai merasa bahwa ternyata pelayanan itu menarik. Tetapi saya masih tetap mengeraskan hati saya untuk tidak mau terlibat di dalam hal-hal pelayanan. Saya masih tetap pergi ke sekolah hari Sabat, saya masih makan makanan yang tidak sehat, bahkan melakukan hal-hal yang lainnya. Tetapi pada tahun 2021 ketika saya menyelesaikan pendidikan saya di bangku SMA, pada saat itu saya punya kerinduan untuk berkuliah. Tetapi orang tua saya mengatakan bahwa belum ada uang. Dan saat itu saya mengatakan bahwa kalau begitu saya mau kerja saja. Tapi Tuhan itu sangat baik. Tuhan mengirim ada beberapa kelompok yang datang ke gereja kami untuk menawari mengikuti pelayanan. Pada saat itu saya tertarik dan puji Tuhan saya pun pergi ke tempat itu untuk mengikuti pelayanan. Dan saya dikirim ke ladang penginjilan, bahkan mengikuti pelayanan-pelayanan di situ. Saya merasa bahwa ternyata hal yang tidak pernah saya bayangkan luar biasa sekali dalam kehidupan saya di dalam pelayanan. Di situ saya mengikuti bagaimana Tuhan menyertai saya dalam pelayanan dan saya mulai tertarik berada di dalam dunia pelayanan. Singkat cerita, ketika saya menyelesaikan pelayanan saya ada kerinduan untuk berkuliah lagi. Tetapi saya mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan kalau boleh, Tuhan kasih saya berkuliah di tempat yang memang jiwa pelayanan saya itu tidak akan hilang. Tetapi saya akan terus melayani, bahkan dalam kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa tentunya. Tetapi pada saat itu orang tua saya mengatakan bahwa kamu pulang saja kuliah di Papua. Tapi saya bilang, aduh tidak mau, saya mau kuliah di Sulawesi Utara saja. Tapi mama bilang, di sana itu mahal, kalau kamu kuliah di sana nanti akan ya seperti mungkin akan berhenti, tidak lanjut kuliah. Tapi saya tetap bersikeras bahwa saya percaya Tuhan akan menyediakan berkat untuk saya. Dan puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Tuhan mendengar doa saya dan saya pun diizinkan Tuhan untuk berkuliah. Tapi pada waktu itu karena biaya terlalu mahal, saya bilang sama Tuhan, Tuhan boleh, saya boleh kuliah tapi saya bilang sama Mama tes dulu 1 semester. Kalau memang tidak ada uang untuk lanjut, pulang saja, saya akan pulang. Dan saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau lagi kerja atau labor karena saya takut saya sudah semakin tua atau sudah 2 tahun cukup saya nganggur begitu. Saya mau langsung kuliah supaya tidak stop-stop.
ada saja cara Tuhan, Tuhan kirim orang-orang baik untuk membantu perkuliahan saya. Dan tidak terasa ketika saya berkuliah, saya merasakan bahwa doa yang saya panjatkan pada waktu itu, saya katakan, "Tuhan, saya mau berkuliah, tapi kalau boleh Tuhan kasih saya di tempat yang jiwa pelayanan saya itu tidak akan pernah hilang." Dan puji Tuhan, saya tetap melayani bahkan di tengah kesibukan saya sebagai seorang mahasiswa, di mana saya dapat menginjil, bahkan saya tetap bersyukur karena ada jiwa-jiwa yang tetap Tuhan kasih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bahkan di saat saya berada sebagai seorang mahasiswa. Di situ saya membayangkan bahwa dari kecil saya tidak pernah terpikirkan untuk berada di titik ini, saya tidak pernah berpikir untuk akan melayani, bahkan berada di situasi yang seperti ini. Tetapi ternyata Tuhan begitu mengasihi saya sehingga Tuhan bisa bawa saya ke situasi seperti ini. Ayat yang selalu menguatkan saya itu terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, maka Ia akan bertindak. Di situ saya tidak pernah berpikir untuk ada akan hal besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, tetapi saya percaya melalui kesaksian saya ini, di mana kuasa Tuhan begitu nyata, kuasa Tuhan yang sama juga akan nyata bagi saudara-saudara. Yang saya mau ajak saya mau memberikan ajakan kepada saudara-saudara bahwa di tengah kesibukan kita, mungkin kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai pekerja apapun itu, kalau kita memilih untuk melayani Tuhan, Tuhan akan memberkati kita, bahkan Tuhan akan membuat kita tetap berada di dalam pelayanan. Dan biarlah saudara-saudara tetap merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara semua. Saya secara pribadi bersyukur untuk kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kehidupan saya. Biarlah kesaksian ini dapat menolong kita semua. Saya buat dalam nama Yesus. Amin.